Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Eda, guru PABP kelas 10 SMK Negeri 1 Bukit Tengah. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang kajian Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32, Quran Surah An-Nur surah ke-24 ayat 2, dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 dan Quran Surah An-Nur surah ke-24 ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, siswa mampu membaca dengan tartil Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 dan Quran Surah An-Nur surah ke-24 ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan mengenai bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang terakhir, siswa mampu menerapkan pesan Al-Quran untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan jalan yang paling buruk. Dalam Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 terdapat beberapa kandungan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, petunjuk untuk berhati-hati dalam menjaga kesucian saat bergaul dengan lawan jenis. Yang kedua, baik laki-laki maupun perempuan harus memelihara diri masing-masing dalam berinteraksi agar terhindar dari perbuatan zina. Yang ketiga, larangan dalam ayat ini adalah larangan untuk mendekati perbuatan zina. Secara logika, jika mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi sampai melakukannya. Mendekati zina maksudnya melakukan perbuatan yang dapat mengantar pada perbuatan zina. Setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala mengandung alasan di baliknya, termasuk larangan untuk mendekati zina dan melakukannya. Yang keempat, pergaulan bebas adalah perilaku yang akan membawa kerugian besar bagi pelakunya dan orang-orang di sekitarnya. Setiap muslim harus meyakini bahwa kesuksesan dan kebahagiaan hanya akan dicapai jika langkah yang ditempuh sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, segala aturan Allah Subhanahu wa taala perlu direnungkan secara mendalam oleh setiap muslim, termasuk cara berinteraksi dengan lawan jenis sehingga tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Adapun contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mencerminkan kandungan Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membatasi pandangan kepada lawan jenis hanya pada saat ada keperluan dan tidak berlebihan, karena pandangan semacam itu merupakan bagian dari anak panah iblis yang menjadi awal bangkitnya syahwat. Yang kedua, mengurangi intensitas pergaulan dengan lawan jenis apabila tidak ada keperluan yang jelas. Berpegang teguh kepada semua norma dan aturan agama ketika harus bergaul dengan lawan jenis. Menghindari jenis tontonan yang dapat mengandung syahwat, karena hal itu termasuk aktivitas mendekati zina yang dilarang. Yang terakhir, menyadari dampak buruk yang ditimbulkan karena pergaulan bebas dan perzinaan, baik dampak saat di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala melarang keras perbuatan zina karena hal itu merupakan perbuatan yang keji dan hina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menentukan secara langsung hukuman bagi para pelaku zina.
Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2. Dalam ayat ini terdapat beberapa isi kandungan yang ada pada Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2. Di antaranya adalah yang pertama, ayat ini memberikan ketegasan hukuman bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, hukuman pezina sangat berat apalagi yang sudah pernah menikah atau dihukum rajam sampai mati. Hal ini memberi pelajaran tentang pentingnya menjaga pergaulan. Yang ketiga, pezina laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah yang terbukti melakukan akan disanksi dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang keempat, jangan ada sikap kasihan dalam pelaksanaan hukuman kepada pezina meskipun menimpa keluarga terdekat. Yang kelima, tidak mudah melakukan hukuman bagi pezina karena harus disertai bukti-bukti yang meyakinkan atau berdasarkan pada pengakuan si pelaku atau jika seorang perempuan telah hamil. Yang terakhir, Islam memberikan sanksi tegas kepada pezina dengan tujuan agar tidak terjadi keretakan rumah tangga. Semakin kuatnya lembaga pernikahan menumbuhkan pribadi-pribadi yang tetap menjaga kesopanan dan kesantunan pergaulan. Yang terakhir, menutup pintu-pintu penyakit kelamin seperti HIV dan AIDS. Adapun contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mencerminkan kandungan Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, merasa takut untuk mendekati perbuatan zina karena dampak dari perbuatan tersebut akan menimpa kita di dunia dan di akhirat. Kedua, menegakkan hukum terkait dengan perzinaan dengan seadil-adilnya meskipun terhadap keluarga sendiri. Dan yang terakhir, menyibukkan diri dengan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat sebagai upaya meningkatkan kualitas keimanan. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber yang tidak dapat dipisahkan. Hadis menguatkan hukum yang telah ditetapkan Al-Quran. Berikut ini contoh hadis yang terkait dengan kajian tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati zina, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian menyepi dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Dalam hadis tersebut terdapat beberapa kandungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, larangan berduaan dengan lawan jenis tanpa mahram. Kedua, larangan dalam hadis merupakan bentuk preventif. Ketiga, larangan berduaan dengan lawan jenis dipertegas dengan menggunakan huruf taukid. Yang keempat, interaksi dengan lawan jenis harus dengan tujuan yang jelas dan sesuai syar'i. Dan yang terakhir, contoh keperluan yang memperbolehkan interaksi dengan lawan jenis adalah belajar dan jual beli. Di antara contoh perilaku yang mencerminkan kandungan hadis tentang menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina adalah: yang pertama, berusaha menjauhi pergaulan bebas kapan dan dimanapun. Kemudian selalu berusaha untuk menjauhi berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram kita. Kemudian yang terakhir, menjaga adab Islami jika ada keperluan dengan lawan jenis. Berikut ini manfaat yang akan didapat bila mampu menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari kehamilan di luar nikah, terhindar dari potensi terjangkit penyakit kelamin. Harga diri dan kehormatan terjaga, keturunan terjaga dari ketidakjelasan nasab, dan yang terakhir memiliki masa depan yang cerah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Saya